Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novan Hadi dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode Cramer. Baiklah, langsung saja ya. Baiklah, sebelum memulai saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu merupakan kumpulan dari beberapa persamaan linear yang variabel-variabelnya ini berpangkat satu serta saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode Cramer yang dimana menggunakan determinan matriks untuk mencari variabel-variabelnya atau untuk menyelesaikan sistem persamaan ini. Adapun algoritmanya, yang pertama itu rubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Yang kedua adalah buat matriks AX, AY, dan AZ-nya. Yang ketiga, cari determinan masing-masing matriks A, AX, AY, dan AZ. Dan yang terakhir adalah menggunakan rumus Cramer. Baiklah, kita langsung ke yang pertama, yaitu rubah SPL ke dalam bentuk AXB. Matriks AXB. AXB. Matriks AXB ini, A ini merupakan matriks koefisien. X ini merupakan matriks variabel. Dan B ini merupakan konstanta. Koefisien ini merupakan nilai-nilai yang berada di depan variabel, yaitu ada 2, 3, dan min 1. Kita buat saja matriksnya. Yang pertama 2, 2, 3, minus 1. Yang kedua 4, minus 1 dengan 2. 4, minus 1, 2. Dan minus 1, 5, dan 1. 1, 5, 1. Ini merupakan matriks koefisien atau matriks A. Adapun matriks X adalah matriks variabel. Variabel yang di sini adalah variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kita buat saja di sini matriks X ini sama dengan X, Y, dan Z. Sama dengan B, itu matriks konstanta. Adapun nilai konstanta yaitu nilai yang di sebelah sama dengan ada 5, 6 sama min 3. 5, 6 sama min 3. Baiklah, kita sudah dapat matriks AXB di mana A merupakan koefisien dari sistem persamaan linear ini, X ini merupakan variabel-variabel yang ada yaitu X, Y, Z, dan terakhir B ini merupakan konstanta atau nilai yang di sebelah sama dengan. Baiklah, yang kedua kita akan membuat matriks AX, AY, dan AZ. AX di sini di mana pada kolom X kita akan merubah nilainya menjadi vektor konstanta. Jadi kolom X itu yang mana? Jika kita masuk ke matriks AXB tadi, jika kita kalikan kedua matriks ini, maka akan menjadikan sistem persamaan linear ini, di mana 2 dikali X, 3 dikali Y, dan min 1 dikali Z sama dengan 2X, 3Y, dan min 1Z atau minus Z sama dengan 5. Sama dengan di bawahnya 4X, min 1Y, dan 2Z. Jadi, yang pada kolom pertama ini akan selalu dikalikan X. Maka kita bisa misalkan kolom pertama adalah kolom X yang akan dirubah nilainya menjadi vektor konstanta. Sama juga yang ini adalah yang kedua ini kolom Y dan ketiga kolom Z. Kita langsung saja buat 2 buat matriks AX sama dengan pada kolom X kita rubah nilainya menjadi nilai vektor konstanta. Vektor konstanta ini ya, yang B, matriks B. Jadi ada 5, 6, dan min 3. 5, 6, sama min 3. Sedangkan pada kolom Y dan Z masih sama seperti vektor A, yaitu 3, minus 1, minus 1, 2, 5, 1.
Berikutnya AY sama dengan pada kolom yang kedua kita merubah nilai menjadi vektor konstanta atau matriks B ini. Jadi yang pertama tetap 3, 2, 4, min 1, yaitu 3, min 1, 5 diganti menjadi 5, 6, minus 3, dan C tetap min 1, 2, 1. AY sudah dapat. Terakhir AZ. AZ berarti pada kolom ketiga kita rubah. AZ sama dengan 2, 3, 5, 6, minus 3, 4, minus 1, sama 5. Jadi pada X maka kolom X kita rubah, pada Y kolom Y kita rubah, dan pada AZ kolom Z kita rubah. Kita lanjut. Yang ketiga, kita akan mencari determinan masing-masing matriks. Matriks A, matriks AX, matriks AY, dan matriks AZ. Untuk mencari determinan masing-masing matriks ini ada beberapa cara. Tapi karena persamaan linear kita 3 variabel, maka saya kali ini akan menggunakan metode Sarus, yaitu metode perkalian diagonal kanan dikurangi dengan perkalian diagonal kiri. Kita langsung saja ya. Determinan matriks A. Matriks A sama dengan, tulis dulu matriksnya, itu 2, 3, min 1, 4, min 1, 2, min 1, 5, 1. 2, Oke, pertama kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua. Seperti ini. 2, 4, min 1, 3, min 1, 5. Lalu kita kalikan diagonal kanan. Itu 2 kali min 1, 1, min 1 kali 1. 3 dikali 2, 2 dikali min 1, min 1 dikali 4, 4 dikali 5. Buat juga perkalian diagonal kiri. Itu 3 dikali 4, 4 dikali 1, 2 kali 2, 2 kali 5, 1 kali 1, 1 kali min 1. Seperti ini. Jika sama diagonal kanan maka ditambah, jika sama diagonal kiri maka dikurang. Jadi yang pertama adalah 2 dikali min 1 dikali 1. Tulis determinan A sama dengan yang kurung 2 dikali min 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 kali min 1, 3 dikali 2 dikali minus 1, tambah minus 1 dikali 4 dikali 5, minus 1 dikali 4 dikali 5. Diagonal kiri kita kurang, 3 kali 4 kali 1, ditambah 2 dikali 2 kali 5, dan ditambah min 1 dikali min 1 dikali min 1. Langsung kita kalikan. 2 dikali min 1 dikali 1 itu minus 2. Ditambah 3 dikali 2 kali 1 minus 1 itu minus 6. Ditambah minus 1 dikali 4 kali 5 itu minus 20. Ini dikurang 3 dikali 4 kali 1 itu 12. Ditambah 2 dikali 2 kali 5 itu 20. Ditambah minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 itu minus 1. Langsung. Jadi minus 2 ditambah minus 6 ditambah minus 20 itu minus 28. Kita kurangi dengan 12 ditambah 20 dikurangi 1 berarti 31. Karena ini sama-sama negatif, minus 28 dikurang 31, maka kita tambahkan, yaitu hasilnya adalah minus 59. Nah, setelah kita mendapatkan determinan matriks A, berikutnya kita akan mencari determinan matriks AX.
Sama seperti tadi. Yang pertama, kita ambil dulu matriksnya, yaitu determinan matriks AX 5, 6, min 3, 3, min 1, 5, sama min 1, 2, 1. Oke. Caranya masih sama. Yang pertama, kita akan tulis ulang pada kolom pertama dan kolom kedua. Jadi kita tulis ulang 5, 6, minus 3 sama 3, minus 1, dan 5. Berikutnya adalah perkalian diagonal kanan dikurangi perkalian diagonal kiri. Itu perkalian diagonal kanan berarti 5 dikali minus 1 dikali 1, 3 dikali 2 dikali minus 3, minus 1 dikali 6 dikali 5. Perkalian diagonal kiri berarti 3 dikali 6 dikali 1, 5 dikali 2 dikali 5, minus 1 dikali minus 1 dikali minus 3. Kita langsung saja kalikan. Jadi determinan AX sama dengan 5 dikali minus 1 dikali 1, minus 1 dikali 1, ditambah 3 dikali 2 dikali minus 3, 3 dikali 2 dikali minus 3, ditambah minus 1 dikali 6 dikali 5. Kita kurangi dengan diagonal kiri, itu 3 dikali 6 dikali 1, ditambah 5 dikali 2 dikali 5, dan minus 1 dikali minus 1 dikali minus 3. Langsung saja hasilnya 5 dikali minus 1 dikali 1 berarti minus 5, ditambah 3 dikali 2 dikali minus 3 berarti minus 18, ditambah minus 1 dikali 6 dikali 5 berarti minus 30. Dikurangi dengan 3 dikali 6 dikali 1 berarti 18, tambah 5 dikali 5 dikali 2 berarti 50, dan minus 1 dikali minus 1 dikali minus 3 berarti minus 3. Hasilnya minus 5 ditambah minus 18 ditambah minus 30 itu adalah minus 43. Minus 53. Salah. Dan 18 ditambah 50 dikurangi 3, hasilnya adalah 65. Jadi karena ini sama-sama negatif, minus 53 dan ini dikurangi 65, maka berarti kita tambahkan 5 tambah 3 8, 5 tambah 6 11. Jadi jawabannya adalah minus 118. Determinan AX sama dengan minus 118. Setelah determinan AX, selanjutnya kita akan mencari determinan matriks AY. Determinan matriks AY. Sama seperti tadi, kita ambil matriksnya dahulu, yaitu ada 2, 4, minus 1, 5, 6, minus 3, dan minus 1, 2, 1. Oke, langsung saja kita buat. Caranya masih sama. Yang pertama, tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua ya. 2, 4, minus 1 sama 5, 6, minus 3. Lalu perkalian diagonal kanan dikurangi perkalian diagonal kiri. Perkalian diagonal kanan berarti 2 dikali 6 dikali 1, 5 dikali 2 dikali minus 1, minus 1 dikali 4 dikali minus 3. Selanjutnya perkalian diagonal kiri yaitu 5 dikali 4 dikali 1, 2 dikali 2 dikali minus 3, dan minus 1 dikali 6 dikali minus 1. Kita langsung saja.
determinan AY sama dengan 2 dikali 6 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 dikali minus 1 ditambah minus 1 dikali 4 dikali minus 3 dikurangi perkalian diagonal kiri, yaitu ada 5 dikali 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 3 ditambah minus 1 dikali 6 dikali minus 1 kurung. Berikutnya determinan matriks AY sama dengan 2 dikali 6 dikali 1 berarti 12 ditambah 5 dikali 2 dikali minus 1 berarti minus 10 ditambah minus 1 dikali 4 dikali 3 berarti 12. Kita kurangi 5 dikali 4 dikali 1 itu 20, 2 dikali 2 dikali 3 itu 12, dan minus 1 dikali 6 dikali minus 1 itu 6. 6. Oh, ini 2 kali 2 kali minus 3. 2 kali 2 kali minus 3 itu minus 12. Salah. Hasilnya adalah 12 kurang 10 tambah 12 itu hasilnya 14. 20 dikurang 12 ditambah 6 hasilnya adalah 14. Jadi 14 kurang 14 sama dengan 0. Jadi determinan AY sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat determinan AX dan AY, maka kita tinggal cari determinan AZ. Sama seperti tadi, kita buat matriksnya dulu, yaitu 2, 3, 5, 4, min 1, 6, min 1, 5, minus 3. 2, 3, 5, 4, min 1, 6, min 1, 5, 6, min 3. Sama seperti tadi, kita tulis ulang kolom pertama dan kolom keduanya, yaitu 2, 4, minus 1, 3, minus 1, dan 5. Baru kita akan melakukan perkalian diagonal kanan dan pengurangan perkalian diagonal kiri. 2 kali min 1 dikali minus 3, 3 dikali 6 dikali minus 1, 5 dikali 4 dikali 5. Perkalian diagonal kiri berarti 3 dikali 4 dikali 3, 2 dikali 6 dikali 5, 5 dikali minus 1 dikali minus 1. Kita langsung saja buat determinan AZ sama dengan 2 dikali minus 1 dikali minus 3 tambah 3 dikali 6 dikali minus 1 ditambah 5 dikali 4 dikali 5. Kita kurangi dengan 3 dikali 4 dikali minus 3 ditambah dengan 2 dikali 6 dikali 5 dan ditambah dengan 5 dikali min 1 dikali min 1. Baiklah, langsung kita kali. 2 dikali min 1 dikali min 3 itu 6 ditambah 3 dikali 6 dikali min 1 itu minus 18 ditambah 5 dikali 5 dikali 4 itu 100. Kita kurangi dengan 3 dikali 4 dikali 3 itu minus 26. Minus 36, salah. Ditambah
2 dikali 6 kali 5 itu 60. Sama 5 dikali min 1 kali 1 itu min 5. 5. Setiap 5. Langsung kita tambahkan. 6 dikurang 18 itu 6 dikurang 18 itu minus 12. Minus 12 tambah 100 itu 88. Dikurangi minus 36 ditambah 60 ditambah 5 itu adalah 24. Dan 88 dikurangi 29, sorry. 24 tambah 5, 9. 88 dikurangi 29 itu adalah 59. Nah, kita sudah mendapatkan determinan matriks A, determinan matriks AX, determinan matriks AY, dan determinan matriks AZ. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menggunakan rumus Cramer. Jadi apa itu rumus Cramer? Rumus Cramer ini adalah X atau variabel yang kita cari, X, Y, Z sama dengan determinan matriks AX dibagi determinan matriks A. Untuk Y juga determinan matriks AY dibagi determinan matriks A, dan Z sama dengan determinan matriks AZ dibagi determinan matriks A. Nah, kita sudah dapat tadi determinan matriksnya. Determinan A itu negatif 59, AX itu minus 118, AY itu 0, dan AZ itu adalah 59. Langsung kita masuk nilainya. AX berarti minus 118 dibagi minus 59. Hasilnya adalah 2. Nah, Y sama dengan 0 dibagi minus 59. Hasilnya adalah 0. Dan AZ berarti 59 dibagi minus 59, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita sudah dapat semua variabelnya. X sama dengan 2, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan minus 1. Kita tinggal pembuktian apakah variabel-variabel ini memenuhi sistem persamaan linear ini. Langsung saja kita buktikan. Yang pertama, 2X tambah 3Y kurang Z. 2X tambah 3Y dikurangi Z sama dengan 5. Kita rubah variabelnya menjadi angka-angka ini. 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 1, dikurangi minus 1 ya. Kurangi minus 1 sama dengan 5. Ini 4 tambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti persamaan linear pertama ini terpenuhi. Berikutnya, unsur persamaan linear kedua yaitu 4X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 6. Langsung rubah. 4 dikali 2 dikurangi 0 ditambah 2 dikali minus 1 sama dengan 6. 4 kali 2 8 kurangi 0 kurangi 2. Hasilnya adalah 6. Berarti persamaan linear 2 juga benar. Berikutnya yang ketiga, berarti minus X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan minus 3. Minus X berarti minus 2 tambah 5Y berarti 5 kali 0 tambah minus 1 sama dengan minus 3. Berarti minus 2 tambah 0 dikurangi 1 sama dengan minus 3. Ini juga benar. Berarti sistem persamaan variabel-variabel ini memenuhi sistem persamaan linear ini. Berarti metode Cramer yang mulai dari rubah matriks AXB, buat matriks AX, AY, dan AZ-nya, dari itu kita cari determinan masing-masing matriks dan menggunakan rumus Cramer, terbukti bisa. Jadi, selain menggunakan metode Cramer untuk mencari nilai variabel ini, ada juga metode-metode lain yang bisa dicoba seperti eliminasi Gauss ataupun Gauss-Jordan. Mungkin sekian dari saya untuk metode Cramer. Semoga mudah dipahami dan terima kasih sudah menonton.